teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview kandang Sestifarm. Ini pilot project PT Sestindo Setia Negara. Nah, di atas bangunannya itu ada tulisan PT Agro Sarana Utama Sentosa. Ini available ya, bisa untuk PT apapun yang memang ingin join bersama kami. Untuk luasannya sendiri yaitu 1,5 hektar, cukup untuk satu peternakan komplit. Ini dengan kapasitas 1.650 domba. Nah, lengkap bersama kandang utama, kandang isolasi, stok pakan, pengolahan limbah, dan lain-lain. Di sebelah kanan peternakan itu ada ladang jagung, atau bisa juga ditanami oleh rumput odot, pakcom, ataupun zanzibar. Nah, kalau kita lihat tuh di sisi paling belakang itu dekat toran air, nah itu kandang isolasi. Kenapa kita tempatkan di paling belakang? Karena untuk mengisolasi domba yang baru datang di situ. Jadi jauh dari domba-domba yang sudah masuk ke breeding center. Di sini juga lengkap, ada lahan umbaran, ada juga kantor, parkiran yang cukup. Jadi ini sebagai acuan saja. Nanti untuk tata letaknya bisa menyesuaikan sesuai dengan kontur lahan. Nah, kita coba kembali ke bagian depan ya. Ke bagian depan ini ada tulisan Sestifarm atau peternakan, dan disupport langsung oleh Sestifarm dari hulu ke hilirnya. Jadi kita nanti akan membantu mengguidance dari mulai manajemen digital, manajemen breeding atau fattening system, sampai ke structure, manajemen peternakannya, sampai juga ke penjualan. Jadi bisa dibilang investor tinggal enjoy aja, nanti semua nanti akan dibuka transparan. Untuk pembagiannya seperti apa, silahkan nanti dibicarakan bersama manajemen. Semua akan kita open, semua akan kita deliver pada para investor yang serius untuk mendirikan sebuah peternakan bertaraf internasional. Dan peternakan ini akan terus berkembang ya seiring berjalannya waktu, karena orang-orang udah mulai sadar bahwa daging domba itu lemaknya lebih sedikit dan membuat pecinta daging juga tanpa resiko kalau makan banyak-banyak. Nah, itu sih menurut saya, tapi ya memang bisa kalian cari juga di situs-situs atau informasi-informasi tentang daging domba. Nah, ini di depan ada kandang, ini hanya ini ya, ini tipenya bedding atau bisa dibilang itu kandang lamprak. Jadi nanti ada di bawahnya itu kita cor atau kita pakai makadam atau batu kapur. Kalau memang tidak dicor, kita padatkan. Nah, nanti lapis-lapisannya ntar saya akan jelaskan tersendiri ya. Nah, ini ada pos pantau. Jadi anak kandang atau nanti pengawas bisa mengawasi di titik kritikal. Kami taruh di tempat yang kritikal karena agar mudah dipantau. Ini kita taruh di dekat kandang laktasi tahap 1. Jadi nanti indukan-indukan yang sudah 2 minggu sebelum melahirkan udah ditaruh di kandang laktasi tahap 1. Nah, untuk di depan kita ini yang ada warnanya coklat atau orange itu adalah kandang kawin. Ukurannya 4x4, dan untuk yang warna pink itu 4x8, ini kandang hamil.
stoknya lebih lama, 5 bulan, jadi dia lebih banyak. Untuk yang warna kuning atau hijau itu adalah kandang laktasi tahap 2, di mana indukan dan anakan akan disatukan dalam waktu 2 bulan sebelum disapi. Nah, ini laktasi tahap 1, indukan yang mau melahirkan 2 minggu sebelum melahirkan ditaruh di sini sampai 2 minggu setelah melahirkan. Ini kandang laktasi tahap 1, atau juga bisa nanti kandang laktasinya ini dipakai untuk pejantan yang sedang dalam masa maintenance, bisa. Nah, di selanjutnya ini ada tempat penyimpanan pakan tahap 2, bisa dibilang begitu. Jadi nanti langsung dari penyimpanan utama ke tahap 2 buat ke deliver ke ternak-ternak kita gitu. Nah, ini di depan langsung nih yang bentuknya kotak-kotak kecil itu adalah kandang laktasi khusus, di mana nanti cempe-cempe yang nomor 3 atau indukan yang melahirkan 3 anakan, biasanya satunya nggak diurus, bisa diurus sama kita di inkubator buatan. Jadi tetap dapat perawatan yang eksklusif gitu, karena lahir 2 lagi lahir 3 itu rezeki ya, harus tetap kita jaga ya. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini, nah ini mobil ini untuk loading dan unloading ternak. Jadi untuk mobilitasnya pun kita pikirkan agar nyaman dan sistematis. Ada juga di sini ada area silase, nanti akan kita bikin silase karena hijauan adalah pakan utama untuk breeding ya. Jadi silase bisa dibilang wajib hijauan. Ada konsentrat juga. Kalau memang ada yang nanti mau pakai hay, bisa pakai hay juga. Ada juga pakan tambahan seperti misalnya teman-teman mau menyimpan ampas tahu atau yang lainnya. Ada ruang serbaguna untuk menyimpan peralatan. Jadi ini template-nya seperti ini. Untuk aktualnya bisa di custom sesuai dengan kebutuhan. Ukurannya kita bikin proporsional agar mudah ya. Nah, ini di depan ya bacaannya itu namanya kandang lepas sapi. Jadi ini domba-domba yang siap dijual ke market. Bobotnya itu antara 17 sampai 20 kilo, umurnya bisa 4 sampai 6 bulan. Biasanya sih 4 bulan juga sudah dicukup, udah banyak yang ijon ya, bisa bilang udah open order gitu, jadi listed open PO gitu. Nah, ini ada parkiran yang ya memadai untuk para tamu, para pengunjung, para bos-bos. Ini ada lahan umbaran, jadi kambing-kambing bisa exercise di sini biar nggak stres. Nah, ini sebelah kiri ya, itu ada tempat mandi. Jadi kambing bersih ya, bisa ngantri mandi gitu kan, kita steam, kita sikat, jadi bebas dari kuman dan tungau. Ini ada tandon air, kapasitasnya 5.000 liter, dan ini bisa dibikin sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini ada kandang isolasi. Kandang isolasi itu domba atau kambing yang kita dapat dari luar, masuk dulu ke kandang isolasi selama seminggu, kita maintenance, kita kasih obat cacing, kita kasih anti stres, kita kasih vaksin. Begitu mereka sudah sehat baru masuk ke breeding center. Jadi domba-domba dari luar tidak langsung terkontaminasi dengan domba yang sudah ada di breeding center, jadi aman ya. Nah, ini opsional sebenarnya. Ini adalah traktor-traktor untuk memanen jagung atau pakcom atau odot. Jadi tujuannya kenapa kita sediakan di sini, ada lahannya supaya mudah nanti untuk pakannya. Pun kalau misalnya nanti
sudah overload kapasitasnya, bisa ekspansi ke sebelahnya. Lahan ini bisa dipakai gedungnya untuk gedung 2 begitu. Karena populasi domba itu kan kita nggak bisa batasi ya. Kalau memang kita ada kelahiran 3, nanti ada ilmu namanya sales tahan, supaya kita nggak beli bibit baru, kita bisa pengembangan sendiri. Jadi nanti pasti akan eksponensial untuk hasil dari profitnya, dan semua itu akan kita open bersama-sama, duduk satu meja. Maunya seperti apa, kita sudah punya manajemennya, kita punya digital manajemennya. Kita punya hitungannya, silahkan didiskusikan. Nanti baiknya bagaimana, kita duduk sama-sama ya. Lanjut lagi jalan-jalan. Ini temboknya juga sebenarnya selalu tinggi ya, high class bisa dibilang gitu. Custom sih, mau bentuknya seperti apa, yang penting aman aja. Karena peternakan ini kan mungkin takutnya ada juga, kalau di luar negeri itu serigala, atau kalau di Indonesia itu apa ya, maling kali ya. Ya biar aman aja sih sebenarnya. Oke, kita masuk ke main office. Ini juga sama sebenarnya, opsional. Office-nya bebas mau seperti apa. Jadi kebetulan memang kita punyanya ini, ya udah. Ini office standar, ada ruangan-ruangannya. Cukup untuk tamu yang pengen mampir ke peternakan, diskusi tentang bagaimana cara beternak yang baik, bagaimana memanajemen ternak yang baik, bisa nanti berdiskusi dengan kita selaku operator dari Sesti Farm. Secara kekeluargaan kita akan berbincang santai, berdiskusi, sharing masalah perdombaan. Nah, ini contoh booklet atau brosur bagaimana cara beternak mudah yang diinisiasi oleh Sesti Farm, Agro Sarana Utama Sentosa, dan Sestindo Setia Negara. Nah, ini juga ada 6 cara beternak mudah, yaitu hanya awal itu kita perlu lokasi, punya stok pakan juga, kandangnya juga harus siap, beli bibitnya, breeding, baru mulai jual tuh. Atau kalau kita singkat tuh ada 3 tahap utama, yaitu BHS atau breeding, harvest, dan sell gitu. Kita lanjut ke Pak Manajer nih. Pak Manajer juga punya ruangan sendiri, tapi nggak mau dikasih ruangan juga nggak apa-apa. Mungkin manajer juga nggak selalu ada di tempatnya, tapi nggak apa-apa, kita kasih ruangan. Ya maaf ya kalau reviewnya kurang memuaskan. Yang penting apa atau pesan yang ada di video ini bisa terdeliver ke para penonton sekalian. Nah, untuk hasilnya breeding domba ini sangat luar biasa ya, exponential growth. Nah, itu yang sangat dicari oleh investor. Nanti bagaimana hitungannya akan dibuka langsung, duduk sama-sama di meja, kita sharing, kita diskusi. Kita juga udah buat proposalnya, analisis kelayakannya ada, nanti bisa dilihat langsung oleh investor. Jadi tujuan kita adalah untuk mendirikan peternakan agar domba-domba dari luar itu bisa dibilang harus kita tahan, karena Indonesia ini mampu untuk membuat peternakan domba berkelas, karena dari iklimnya, dari bibit unggulnya, semuanya kita mendukung. Dari SDM-nya, situasi alamnya sangat mendukung, karena kita memiliki hijauan yang musimnya tuh tidak terbatas ya, nggak kayak di luar negeri yang hanya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, 4 bulan sekali. Kalau kita kan bisa setahun itu ada
hijauan pun bisa tumbuh, air melimpah. Itulah makanya untuk peternakan Indonesia sangat cocok. Nah, baik, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Bang Yan Budiman dari channelnya Yan Budiman selaku Komisaris PT Sestindo, ada Mas Budi dari Purworejo dan Mas Arif juga dari Purworejo. Terima kasih telah membantu terjadinya proyek peternakan yang berstandar internasional. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti ada program juga untuk lanjutan dari breeding center, yaitu program kemitraan. Ada kita punya kandang yang orisinil punyanya Sestifarm, yaitu kandang hybrid. Nah, ini belum pernah ada nih di Indonesia, tapi mudah-mudahan sih ini bisa terimplementasi dengan adanya breeding center dan juga adanya program kemitraan, bisa membantu perekonomian masyarakat dan lingkungan di masa pandemi. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa ya di video selanjutnya. Salam peternakan Indonesia.